Kalau meninggal seorang ayah, maka yang menjadi penanggung jawab nafkah berikutnya adalah wali dari si ayah. Jadi anak yatim itu yang tanggung jawab adalah kakeknya. Kalau kakeknya pun tidak ada, sudah meninggal dunia, maka yang bertanggung jawab adalah saudara-saudara dari ayahnya yang almarhum. Allah yang menyebutkan itu dalam Al-Quran. Kata Allah, wa 'alal warisi mislu zalik. Sebagaimana seseorang dibebankan nafkah kepada maulud, anak yang dilahirkan, maka ahli waris setelah ayahnya tiada juga punya tanggung jawab yang sama. Jadi yang tanggung jawab keponakan yatim siapa? Pak Wang, Pak Cik, atau bahasanya Om. Dia yang tanggung jawab nafkah keponakan, bukan ibu daripada si yatim. Itu dalam hukum syariat. Si ibu adalah orang yang diberi nafkah oleh almarhum suaminya. Tidak ada dalam catatan syariat seorang ibu wajib memberi nafkah, apalagi sampai memberi nafkah suami. Karena ada suami-suami yang hari ini pingin diberi nafkah oleh istrinya, enggak keluar-keluar dari rumah, tidak mau cari nafkah, lalu dia sengaja menikahi perempuan yang PNS, yang contoh barang. Itu tidak ada tuntunan begitu. Kita laki yang menafkahi istri, kita ayah menafkahi anak. Meninggal ayah, bukan ibu yang menafkahi anak, tetap garis dari ayah. Wa 'alal waris mislu zalik. Sayangnya syariat ini tidak dijalankan. Pak Wa, Pak Cik, abang ayah, adik laki-laki ayah, kadang-kadang mengunjungi keponakan saat dibagi warisan. Datang waktu bagi warisan, Masya Allah, tidak lupa datang. Tapi seandainya mereka tidak masuk kelompok ahli waris, karena almarhum abangnya punya anak laki-laki, otomatis mereka mahjub, terhalang, tidak datang, tidak ada usaha memberi nafkah, padahal itu tanggung jawab mereka. Inilah yang harus hati-hati, karena termasuklah yadu'ul yatim, yang membiarkan anak yatim, termasuk yang paling hebat dosanya adalah wali daripada anak yatim tersebut. Apa yang terjadi hari ini? Ayah meninggal, si mama atau istri dari almarhum habis-habisan puntang-panting mencari rezeki untuk menghidupi anak almarhum. Tidak ada bantuan sama sekali dari om-omnya, dari wawaknya, tidak ada. Padahal mereka lah yang wajib menanggung nafkah keponakannya. Akibatnya apa yang terjadi? Anak yatim ini kehilangan ayah sekaligus kehilangan kasih sayang seorang ibu. Karena ibunya dari pagi harus mempersiapkan gerobak jualan lontong demi menghidupi anak-anaknya. Akhirnya syariat itu kalau tidak dijalankan, hidup kacau. Dan kita berdosa, Pak, membiarkan keponakan kita yang yatim ditanggung oleh ibunya, karena mereka bukan penanggung nafkah. Pak Wa, Masya Allah, kaya raya, pernah jadi gubernur malah. Gaji pensiun 50 juta. Itu belum tambah hasil korupsi. Contoh.
Tapi anak yatim yang wajib dia tanggung, dia tidak tanggung. Tidak tanggung. Paling kalau ada hari raya, itu pun kalau datang ke rumah Pak Wang, yang kirim tidak mau, malah musyawarah dengan isteri, kalau mereka tidak datang jangan harap, kan hebat kan awaknya. Nah, begitu kadang-kadang. Padahal wajib dia kirim uang sekolahnya, uang jajannya. Oh, masalah warisan itu urusan lain. Itu hak mereka memang dari ayahnya. Alhamdulillah kalau ayahnya kaya raya, dapat warisan banyak. Kalau tidak, lihat kehidupan istri dari almarhum, hancur-hancuran. Makanya kenapa anak yatim cenderung nakal, batat, tunggang. Itu kan pasukan Sanaflu semua itu. Anak yatim itu rata-rata punya sifat itu. Kenapa? Tidak ada lagi orang yang dia takuti, segani. Ibunya pun tidak sempat memeliharanya. Dari pagi sudah keluar. Yang seharusnya pagi mereka dibangunkan solat subuh. Yang dulu waktu masih ada ayah, ibunya lah yang memasakkan untuk mereka, lalu berjaga-jaga kalau mereka pulang sekolah, apa yang harus dilakukan, ucapkan salam, segala urusan dalam rumah, jangan buang, jangan taruh baju sembarangan. Itu kan ibu kerjanya. Karena ibu sibuk jualan, mana ada lagi. Ini akibat apa? Kita tidak menanggung, tidak bertanggung jawab terhadap syariat yang telah dibebankan kepada kita. Jadi di saat kita punya saudara perempuan, apakah itu tanggung jawab nafkah kita? Ini tadi cerita kalau omnya atau pamannya itu wajib tanggung jawab nafkah keponakan. Kalau ayah dari si yatim ini meninggal. Sekarang anak yatim ini sama-sama keponakan nih. Anak yatim ini yang tertinggal 3 orang anak perempuan, 1 orang anak laki-laki. Contoh, yatim ini 3 perempuan, 1 anak laki-laki. Pertanyaannya, apakah saudaranya yang laki-laki ini bertanggung jawab menafkahi adik atau kakak perempuannya? Jawabannya sama. Bukan dia yang bertanggung jawab terhadap nafkah. Tetap pamannya, tetap abang bapaknya. Kalau masih ada kakek duluan. Makanya dalam zakat, anak tidak boleh memberi zakat kepada orang tua kandungnya. Begitu pula orang tua kandung tidak boleh memberi zakat kepada anak kandungnya. Kenapa? Salah satu yang diharamkan menerima zakat atau diberikan zakat adalah orang yang wajib ditanggung nafkahnya. Jadi bukan dengan zakat diberi, tapi memang harus diberi nafkah, bukan dengan zakat. Maka enggak boleh kasih zakat kepada orang yang wajib ditanggung nafkah. Lalu ketika ditanya dalam urusan itu, apakah boleh seorang abang memberikan zakat kepada adiknya atau adik memberikan zakat kepada abangnya? Semua jawaban ulama mengatakan boleh. Kenapa boleh? Karena abang dan adik atau adik kakak itu bukan orang yang saling bertanggung jawab untuk memberi nafkah. Yang tanggung jawab tetap ke atas, garis hadahnya, garis hayahnya. Dalam hadis ini disebutkan, ketika kita punya saudara perempuan, ayah kita meninggal dunia, kita bukan penanggung jawab nafkah, tapi dengan keikhlasan kita, seorang abang mencari nafkah lalu menghidupi adik-adiknya yang perempuan atau kakaknya yang perempuan, maka wajib bagi anak ini untuk mendapatkan surga Allah. Sebenarnya bukan hak dia tanggung, tapi dia berjuang karena pak wanya tidak peduli, omnya tidak peduli. Dia yang berjuang. Disinilah Nabi mengatakan salasa akhawat, yang diberikan 3 saudara perempuan. Kenapa perempuan yang disebutkan? Walaupun sebenarnya pahalanya sama ketika memelihara adik laki-laki.
Kenapa perempuan yang disebutkan? Karena perempuan itu adalah makhluk Allah yang mulia, namun lemah di dunia. Lemah. Mereka sebenarnya tidak disuruh untuk bekerja. Perempuan itu dari kecil dimanjakan, setelah menikah tetap dimanjakan, meninggal suami tetap dimanjakan. Kalaupun kembali ke orang tuanya dalam keadaan dimanjakan. Perempuan itu tidak pernah disuruh untuk berjuang seperti laki-laki berjuang. Bahkan sampai menuntut ilmu pun perempuan, coba lihat sejarah, tidak ada perempuan yang semasyhur laki-laki menjadi ulama. Walaupun ada, tapi cuma 1-2. Kenapa ulama yang terdengar selalu laki-laki? Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Hanafi, Maliki. Padahal di belakang mereka ada isteri-isteri yang saleh dan ada perempuan-perempuan yang pintar. Tapi kenapa tidak masyhur menjadi ulama-ulama perempuan? Ada, tapi tidak masyhur, paling 1-2. Kenapa begitu? Karena hak perempuan itu terbatas. Surganya di dalam rumahnya. Dia tidak harus pergi ke Mesir, dia pergi ke sana, pergi ke Mekah, Madinah, nuntut ilmu. Tidak disuruh itu. Kenapa? Dia punya batasan. Pergi harus dengan mahram. Sampai di sana kalau tidak ada mahram takut diganggu orang. Pakaiannya harus dijaga. Lalu di sana betul-betul harus ada yang mendampinginya. Membuat keterbatasan itu yang mereka akhirnya tidak bisa bergerak leluasa. Maka menuntut ilmu bagi perempuan pun terbatas. Beda kita laki-laki, kemana aja kita pergi suka-suka kita. Jadi oleh karena itu, kalau seandainya Allah timpakan nasib itu pada kita, mak meninggal, dari kecil sudah meninggal mama, lalu kemudian ketika kita SMP meninggal ayah, kita punya adik-adik perempuan, kebetulan kita anak paling tua atau anak kedua. Seperti cerita tadi, wali tidak mau peduli. Akhirnya kita yang kutip-kutip sampah-sampah yang berguna untuk kita jual, lalu kita nafkahi adik-adik kita. Ini laki-laki ini dijamin surga oleh Allah SWT. Tapi syaratnya dia mengenal agamanya, dia tahu bekerja untuk siapa. Tentu dia saleh, karena kalau tidak saleh, apapun yang dia lakukan itu tidak ada tempat untuk didirikannya. Amalnya tidak ada fondasi. Maka rugi sekali kalau kita punya anak, kita tidak bekali mengenali agama dengan baik. Beruntunglah mereka yang anaknya baik, ibadah bagus, dia tanggung adik-adiknya dengan keikhlasan hatinya. Dia termasuk salah satu yang dijamin surga oleh Allah SWT. Nah, ini maksud hadis ini. Maka janganlah merasa kita ini seakan-akan kesusahan kita, kepayahan kita menanggung adik dan kakak seakan-akan sia-sia. Ternyata ada jaminan tetap dapat kemuliaan. Sampai kapan? Sampai mereka menikah. Sampai mereka menikah. Setelah menikah, lepaslah tanggung jawab nafkah dari kita. Urusan berikutnya, urusan suaminya. Nah, begitu kehidupan syariat yang Allah bebankan kepada kita. Baik. Berikutnya, hadis berikutnya, yaitu tentang bab fadli man 'ala ibnatahu al-marduda, yaitu tentang bab kemuliaan orang-orang yang memelihara anak perempuan yang ditolak, mardudah, yang ditolak. Apa maksud ditolak di sini? Dia tidak diperhatikan oleh orang tuanya, terlantar, dan kemudian kita salah satu daripada saudaranya akhirnya menanggung nafkahnya. Ada kasus seperti ini, Pak, dan banyak. Ayahnya pergi melarikan diri, ibunya meninggal, dia terlantar.
Atau mungkin ayahnya ada, ibunya ada, tidak suka sama anak perempuan ini. Kalau dulu zaman jahiliyah memang begitu. Pilihannya kalau tidak ditransfer ke orang lain, dibunuh. Tidak suka kalau ada anak perempuan. Kemudian kita sebagai saudaranya atau sebagai mungkin salah satu daripada walinya, kita tanggung nafkahnya, kita ambil dia, kita pelihara. Ini kemuliaan ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan melalui hadis dari Miqdam ibnu Ma'di annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia pernah mendengar Rasulullah berkata, ma at'amta nafsaka fahuwa laka sadaqah. Rasulullah mengatakan, semua yang engkau beri untuk dirimu sendiri, maka itu dihitung sedekah untukmu. Yang engkau beri untuk dirimu sendiri dihitung sedekah untukmu. Jadi Bapak, Ibu, kita ini kan cari nafkah. Nah, kemudian ketika kita makan, ikhlas kita cari nafkah untuk menghidupi diri sendiri, itu pun sedekah. Jadi bukan sia-sia yang kita makan. Syaratnya waktu kita cari nafkah benar-benar karena Allah. Sebagaimana membunuh diri sendiri haram, dosa besar, maka menghidupkan diri sendiri pun berpahala. Karena ada orang yang berprinsip begini, nyankan kedronya, udip kedronya, tetap memberi makan diri sendiri pun berpahala. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa ma at'amta waladaka fa huwa laka sadaqah. Dan semua anak-anak yang engkau tanggung itu bernilai sedekah untukmu. Termasuklah di sini yang dimaksud anak yang kita pelihara. Anak kandung kita, kita beri makan, sedekah. Mereka besar dengan nafkah yang kita beri, dengan izin Allah tentunya, yang mereka makan setiap hari itu sedekah untuk kita. Jadi catatan pahala kita sedekah. Makanya jangan ketika anak kita sedikit punya masalah, lalu kita mengatakan bahawa rugo kepada Yekah. Itu paling sering kita dengarkan. Rugo kepada Yekah, rugi ayah pelihara kamu. Enggak ada ruginya, Pak. Mau dia jahat, mau baik, yang kita memberi makan untuknya tetap sedekah. Tapi lakukan, jangan berharap balas dari dia. Ini salah satu daripada kesilapan kita pelihara anak. Kita bukan berharap balas dari Allah, kita berharap balas dari dia. Maka waktu kita timbang-timbang di waktu kecil, kadang-kadang kita mengatakan, menyoraya nanti kalau sudah besar, mudah-mudahan jadi anak yang berbakti. Ketika dia sudah faham sedikit SMP, SMA, mulai kita bilang, nanti nak, kalau kamu sudah jadi orang, sekarang belum orang, nanti kalau sudah jadi orang, kan begitu bahasanya. Nanti kalau sudah jadi orang, maksud dalam tanda kutip jadi orang karena peng. Jangan lupakan ayah ibu. Kalau kami sudah tua, paling kurang amplop dikirim, kunjungi kami, lihat-lihat kami. Itu nasihat kita. Artinya apa? Ternyata kita masih menduakan Allah. Di dalam hati kita masih ada selain Allah yang kita harapkan. Padahal tiap hari kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan kepadamu lah kami meminta tolong. Tapi ternyata masih ada sisipan Tuhan lain selain Allah, yaitu anak kita menjadi Tuhan. Kita masih berharap pertolongan darinya. Makanya ketika tidak datang pertolongan itu, kita kecewa. Anak kita durhaka, kita kecewa. Kecewanya kenapa? Karena kita berharap dari dia. Inilah yang membuat kadang-kadang hidup kita ini tidak sempurna keberkahannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akidah kita masih bermain. Padahal
seluruh ayat-ayat Allah dan semua janji-janji Allah itu diberikan kemuliaan kepada mereka yang hanya menuhankan Allah dalam segala hal. Allah Subhanahu wa taala sampai menyindir kita dengan mengatakan wala tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah hartamu, anakmu membuat engkau lalai mengingat Allah. Maksudnya termasuk itu. Pelihara anak dapat sedekah. Dari dalam catatan pahala kita, sudah 5 orang anak, semuanya kita sekolahkan di tempat yang baik-baik. Habis anak pertama saja sudah puluhan juta. Apalagi kalau dia masuk ke dokteran, ini bukan puluhan juta, merdu juta. Untuk beli mayat saja berapa? Coba tanya sama mayat, berapa mereka dibeli? Satu jenazah itu harus beli berapa juta itu? Koasnya segala macam itu si abang pertama ratusan juta. Yang kedua sedang kuliah semester 1, yang ketiga SMA, keempat SMP, yang terakhir TK. Masih ada yang dalam kandungan lagi. Namro multiple. Sia-siakah semua kita besarkan? Tidak. Apapun yang engkau beri makanan kepada anakmu atau anak yang engkau tanggung, tetap pahala sedekah, kata Rasulullah. Tetap. Namun sekali lagi syaratnya, lakukan itu karena Allah. Allah yang titip anak itu, maka kita diberi tanggungjawab untuk memeliharanya. Rezeki jangan takut. La nas'aluka rizqan, kata Allah. Kami tidak pernah meminta kamu untuk memberi rezeki. Nahnu narzuquka, kamilah yang memberi kamu rezeki. Jadi jangan mengira ini capek kali 6 orang anak ustaz, capek kali saya pelihara. Itu bahasa orang yang belum menyandarkan diri kepada kuasa Allah. Yang kasih rezeki Allah. Kita hanya disuruh menjemput. Makanya jangan mengatakan bahawa anak kita itu besar karena rezeki kita. Namun Allah beri pahala walaupun rezeki itu dari Allah. Allah beri pahala. Setiap kali kita jemput, kita beri. Jemput, beri. Sebenarnya itu rezeki mereka sendiri. Itu tubuh mereka sendiri, tercatat di dalam darah mereka sendiri. Namun perjuangan orang tua cari nafkah tetap dicatat pahala. Seluruh anak dicatat pahala. Ada yang bertanya, warisan itu dibagikan wajib? Kalau wajib berarti otomatis terjadi warisan. Maka apakah dapat pahala ketika warisan dibagi? Sedangkan kita mau tidak mau, suka tidak suka, yang warisan itu kan turun sendiri. Enggak perlu kita wasiatkan, nah, nanti kalau meninggal ayah tolong dibagi warisan. Kenapa ya pegahnya? Memang kewajibnya. Pertanyaannya, ketika warisan dibagi, berpahalakah kita? Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal dunia, ditimpa sakit yang dia kira sakit untuk meninggal. Sa'ad bin Abi Waqqas kan salah seorang sahabat yang tidak sempat hijrah ke Madinah waktu Nabi hijrah karena ada penyakit yang membuat dia terhalang. Ketika Rasulullah berhasil kembali ke Makkah sambil mengunjungi kota Makkah, beliau berkunjung ke rumah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sakitnya berat. Dan di situ Sa'ad berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku punya cuma 1 anak perempuan. Bolehkah aku nafkahkan 3/4 dari hartaku untuk orang lain?" Kata Rasulullah, "Jangan." Lalu Sa'ad berkata, "Bolehkah aku sedekahkan 1/2 hartaku untuk orang lain?" Kata Rasulullah, "Jangan." Kalau begitu ya Rasulullah, as-sulus, bagaimana kalau 1/3 aku wasiatkan untuk orang lain dari hartaku? Kata Rasulullah, was-sulus. Baik, kalau 1/3 boleh. Was-sulus katsir, itu pun sudah banyak, kata Rasulullah. Lalu Rasulullah menasihati Sa'ad, harta yang engkau tinggalkan kepada anakmu sehingga mereka tidak mengemis-ngemis di jalanan, tidak mengemis-ngemis kepada orang lain, itu lebih baik daripada engkau nafkahkan kepada orang lain. Maksudnya apa? Yang diberikan melalui warisan seandainya meninggal, sampai anak kita enggak mengemis karena ada warisan turun, itu pun dicatat pahala. Makanya orang hari ini menunda-nunda warisan berarti menunda-nunda pahala untuk ayah. Maka ada orang yang 50 tahun nak bagi.
Kalau boleh kita andaikan hal yang gaib di alam barzah, ayah menunggu pekan anak bagi. Kenapa tidak dibagi? Mengalir, ditunggu mengalir, tidak mengalir karena belum dibagi. Yang ada kekacauan, putus silaturahim. Gara-gara kebodohan tidak membagi warisan. Padahal jenazah ruh menunggu kapan hartanya digunakan oleh anak-anaknya. Yang terjadi apa? Penipuan. Kemudian yang abang tipu adik, adik tipu abang. Di mamak pun mengatakan jangan bagi, tunggu meninggal mamak satu orang lagi. Mamak masalahnya tak meninggal-meninggal. Kekacauan terjadi akhirnya. Maka jemaah belaka Allah Subhanahu wa taala, kalau anak sayang sama ayah, istri sayang sama suami, suami sayang sama istri, hartanya segera bagi. Tidak benar kalau ada yang mengatakan bakat bagi, jangan cepat sekali dibagi. Golong tu kubur. Kata kita belum kering pun kuburan. Belum kering. Ya betul, belum kering. Ya betul, Pak. Ya. Belum kering pun kuburan. Maksudnya masih basah dengan siraman air itu. Itu tidak ada sangkut paut dengan bagi warisan. Malam ketiga yang dari Jakarta pulang, dari Jogja pulang, karena menunggu ayah sampai hari ke-7 biasanya. Hari ketiga boleh tidak bagi warisan? Langsung kumpulkan. Boleh. Lebih cepat, lebih baik. Lebih cepat, lebih baik. Selesaikan wasiat, lalu bagi hutang. Selesaikan hutang, bagi warisan. Oh, masalah nanti uangnya kapan lagut ini, laku tanah ini, laku itu nanti dibagi sedikit-sedikit. Yang penting di atas kertas kita sudah tahu. Berbahagialah orang tua yang anaknya punya ilmu. Yang paling penting abang tertua itu. Karena kalau sudah abang tertua yang rusak, itu yang di bawahnya itu rusak abang. Adik enggak berani bagi pekan, abang enggak kasih bagi. Abang sebab habis-habis. Abang sabu, enggak boleh bagi, mau dirahom sama dia semuanya. Jadi, Masya Allah, jangan mengira apa yang kita cari untuk anak selama ini tidak berpahala. Berpahala, seluruhnya berpahala. Tapi jangan harap balasan darinya. Berharap balasan dari manusia, kemungkinan kecewa akan lebih besar. Kita punya anak laki, sudah dapat kerja. Siapa yang dia nafkahi hari ini? Kita atau istrinya? Istrinya, Wak. Berani kita telefon, ikah aku pelihara, kamu sudah aku pelihara anak. Masa istri kamu yang kamu kasih nafkah? Dia dapat lagi suruhan Allah pelihara istri sama anak. Yang untuk kita paling dari gajinya ceren-ceren. Ada gaji 10 juta, kalau dikirim 200 ribu, itu dah hebat dikirim 200 ribu untuk kita. Yang banyak apa? Enggak kirim apa-apa. Paling telepon, bapak sehat, sudah minum obat, kencingnya udah berhenti. Nyan pertanyaan, jaga diri baik-baik ya Pak. Assalamualaikum, selesai. Peng nak kirim. Tak ada Pak. Kalau kita dari dulu berharap dari dia, kita dapat apa? Hanya dapat telepon. Tapi berharap dari Allah, selama-lama mengalir pahala itu. Maka jangan berbuat karena manusia, berbuatlah karena Allah. Jangan berharap balas dari manusia, karena manusia paling pintar hanya memuji. Tapi untuk memberi tidak mampu seperti Allah. Allah sekali berbuat satu sedekah, suapan diberikan ke anak dari kecilnya, dibalas antara 10 sampai 700 kali lipat. Namun jangan berharap di dunia, Allah kumpulkan di akhirat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, termasuklah dalam hadis ini yang dimaksud anak-anak yang kita tanggung nafkahnya. Anak tadi yang telantarkan ayahnya, kita ambil, bahasa jandung tinggal. Ini termasuk pahala yang terbesar. Walaupun dia tidak yatim, ayahnya melarikan diri, bukan meninggal. Karena yang namanya yatim yang meninggal ayahnya, itu termasuk berpahala terbesar. Namun satu catatan, kalau kita angkat anak, atau kita beri nama anak angkat, yang bukan mahram kita, bukan keponakan kita, itu ada sedikit yang harus dijaga. Apa? Yang pertama, jangan coba-coba mengubah nama ayahnya. Rasulullah mengatakan, man ghayyara isma abihi, barang siapa yang merubah nama anak yang dia pelihara, dia rubah nama ayahnya menjadi nama dia. Misal diambil dari waktu bayi, dirubah menjadi nama dia, maka laknat Allah kepadanya. Rasulullah melaknat orang yang mengubah nama ayah seseorang. Jangan coba-coba lakukan itu.
Oh rupanya kalau tidak dirubah di atas kertas, maka sekolah nggak bisa masuk karena dianggap mana ayahnya. Kemudian BPJS nggak bisa diurus, kemudian nomor KTP nggak bisa diurus, kakak nggak bisa masuk. Contoh, kalau seandainya ada paksaan itu, boleh rubah, tapi sama dia harus kasih tahu kamu bukan anak kami nak. Jangan dirahasiakan sampai tua. Terlaknat kita ini, terlaknat karena keturunan tetap harus dijaga. Itu yang pertama. Yang kedua, hati-hati pelihara anak angkat yang bukan mahram, karena ketika dia balik berlakulah hukum syariat. Auratnya tidak boleh kita lihat. Kalau dia perempuan, dia pun tak boleh lihat aurat kita. Jadi jangan sampai jatuh handuk di depan anak angkat. Jatuh handuk di depan anak sendiri boleh tidak? Boleh. Oh terlihat oleh anak sendiri, dosa tidak? Tidak. Cuma kiamat lah kayak waktu yang Nah, cuma begitu saja, hati-hati juga. Makanya buat ni kat anduk. Tapi melihat aurat anak angkat yang balik haram. Anak angkat melihat aurat ayah angkat haram. Ibu angkat melihat anak angkat laki-laki haram. Kebalikannya haram. Sesama anak kita, anak kandung kita melihat anak angkat aurat anak angkat haram. Sedangkan mereka tidur bersama. Ini yang harus hati-hati. Makanya kalau mau angkat anak, terus terang saja dan jaga. Kasih tahu sama anak kandung kita, nak, ini bukan abangmu, ini bukan adikmu, tapi kita anggap seperti abang dan adik. Tapi ini anak bukan kandung kita, bukan saudara kandung kita. Agar mereka berjaga-jaga. Oh seandainya jatuh cinta, kawinkan saja. Daripada mempok-pok dalam rumah, enggak mempok-pok betul-betul cuma. Kawinkan saja kalau dia jatuh cinta kepada anak angkatnya. Paling banyak kasus selama ini disembunyikan. Sampai si abang mengira ini adik kandungnya, padahal bukan adik kandungnya. Haram, setiap hari dalam rumah melakukan haram. Karena enggak pakai jilbab itu. Kalau sudah otomatis mengira adik kandung. Yang perempuan enggak pakai jilbab, di depan yang angkat, dosa lagi. Ini kedua yang harus jaga. Ketiga, kalau tidak kita kasih tahu sesungguhnya, maka waktu kita meninggal, dia mengira dia dapat hak warisan. Padahal dia tidak dapat apa-apa. Anak angkat tidak masuk salah satu ahli waris. Kalau kita sempat wasiatkan, dia dapat. Kalau kita sempat hibahkan, dia dapat. Yang namanya hibah dilakukan di masa hidup, eksekusinya juga masa hidup. Yang namanya wasiat diucapkan di masa hidup, dieksekusi setelah meninggal. Warisan semua urusan setelah meninggal. Kalau sempat kita wasiatkan, kita kasih tahu sama anak kandung kita, kalau ayah meninggal, tolong sepertiga harta ayah berikan kepada adikmu yang angkat itu. Itu bagus, karena dia enggak dapat warisan. Anak kandung dapat warisan, tapi karena enggak pernah dibongkar, akhirnya dia merasa dia anak kandung, ribut minta warisan. Padahal dia tidak ada hak warisan untuknya. Kacau balau kehidupan gara-gara memelihara anak tapi tidak memberitahu yang sebenarnya. Maka kecuali mahram. Kalau mahram itu lebih mudah urusannya. Keponakan dengan kita kan mahram muabbad selama-lama, bukan mahram muakkad, bukan sementara. Kita enggak boleh kawin dengan keponakan kandung kita sendiri, tidak dibolehkan. Nah, ini yang mau dikasih tahu di sini, pelihara anak, baik anak kandung, anak orang, tetap berpahala. Maka sebaiknya kalau pelihara anak angkat, biarkan di rumahnya saja. Kalau dia ada mamaknya, janda, biarkan di rumah. Kita antar-antar saja beras dengan SPP. Enggak usah dibawa ke rumah kita. Kalau mau bawa dengan mamaknya sekaligus. Kalau mau bawa dia dengan mamak-mamaknya juga demikian sekaligus. Tapi lelaki sini lah mamak punnya. Itu contoh. Saya tutup dengan akhir hadis, wa ma at'amta zawjaka fahuwa laka sadaqah. Apapun yang engkau beri kepada istrimu juga dihitung sedekah. Wa ma at'amta khadimaka fahuwa laka sadaqah. Apa yang engkau beri makan kepada pembantumu, kepada budakmu kalau dulu, tetap dihitung sedekah. Maka tidak ada yang sia-sia dari harta yang kita cari. Bersemangatlah menjadi orang Islam, karena semua hitungan hartanya kembali dia ambil di akhirat.